hati. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Heart. Heart is lidahnya itu agak dilipat dikit langsung disetrika. Heart. Heart. Oke, yang lebih tahu lagi bahasa Inggris, heart itu artinya apa? Kalau di kamu di website dictionary atau mungkin di Hasan Sadili itu di heart itu apa artinya? Jantung. Iya, jadi apa namanya itu adalah jantung, bukan hati. It's different between heart and lung. Beda antara jantung dengan hati. Kolbun pun, yang benar kolbun itu jantung atau hati? Kita tanya Ustaz Miftah nih, kolbun itu jantung atau hati saja? Jantung. Oh iya betul. Jadi kebanyakan itu jantung tapi berubah menjadi hati. Coba kita pakai jantung hati. Gitu ya? Mana nih jantung hatiku? Ada jantung hatiku mana? Ini Ustaz mewakili ini gitu ya. Jantung hatinya oh belum ketemu masih apa gantung-gantung gitu kali belum ini jantung hatinya itu. Baik. Nah, ketika bicara tentang ini makanya kita juga di doa biasa kalau khotib itu kita selalu diajak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ini adalah salah satu dari doa agar kita itu bisa istiqomah, konsisten. Ini yang paling penting. Biasanya semester 1 semangat, semester 2 udah masih semangat masih ada, semester 3 udah mulai lemas, semester 4 pertengahan aduh ngapain ya kuliah, udah gitu nanti bayarnya aduh ditagih terus lagi sama keuangan gitu ya, udah mau aduh masuk gimana ya, apalagi ada hujan mendung, udah banyak tantangan. Kenapa? Karena semakin banyak pahala itu semakin tantangan itu semakin kuat. Ya jangan dikira nih, ya kalau maunya ada ustadz umpamanya, saya sih bukan ustadz, saya masih belajar. Ada ustadz, itu biasanya syaitan yang mengganggu itu juga ustadz juga. Ya jadi ustadznya syaitan itu biasanya, jadi levelnya itu lebih tinggi. Tapi ini perlu dipahami juga bahwa nobody perfect. Ya tidak ada tuh yang manusia sempurna. Ya tidak ada sempurna. Sama juga nih nanti kalau mau cari jodoh. Saya mau tanya dulu ke yang ini nih. Ini belum punya jodoh kan? Senior. Belum ya. Nah kita mau ini nih. Mau prediksi jodohnya kayak gimana sih? Coba makanan yang paling tidak disuka makanan itu apa? Genjer. Jengkol. Oh jengkol. Berarti biasanya nih suaminya itu adalah orang yang begitu jengkol, begitu sepi. Ya, jangan bisa. Ini katanya survei dari 4 dari 6 pasangan. Kalau yang ini makanan yang paling gak suka apa? Cumi. Cuma hijau. Nah, biasanya calon istrinya itu biasanya itu apa? Calon istrinya nanti itu biasanya itu yang apa yang dia suka makan seafood. Iya, makanan yang apa? Makanan laut-lautan lah gitu ya. Nah, itu tapi itu ada, sorry, saya juga sama. Saya itu paling gak suka dari kecil itu sama tahu. Istri saya suka banget tahu. Saya gak suka pedas. Istri saya suka pedas. Kok jadi curhat gini sih ya? Jadi curhat dari sini. Ya udah, itu biasanya kayak gitu. Jadi makanya kita itu harus apa? Menerima orang itu dengan apa? Dengan kekurangannya. Ada yang mungkin laki-lakinya tuh ganteng banget ya. Ingat, saya selalu bilang begini, ganteng, cantik itu bisa jadi apa? Musibah. Ya, jangan bangga dengan muka yang cantik. Ya, jangan bangga dengan muka yang ganteng itu jadi musibah. Saya punya cerita nih. Ada teman di Cimanggu, teman itu apa? Seorang perempuan nih. Ya, perempuan dia cantik banget. Cantik gitu ya, dia mungkin blasteran Bandung dengan Arab. Atau Tenjolaya. Nah, suatu hari dia itu dilamar sama orang Arab. Kalau orang Arab tuh gimana gitu biasanya ya? Dia tinggi besar, kulitnya putih, tajir, hidungnya mancung gitu ya. Wah seneng banget gitu. Tapi ternyata apa? Pas datang orang Arabnya itu, ternyata Arabnya itu Arab kurkut. Baduy. Ya, Arab Baduy bahasa penting Arab Baduy. Arabnya itu kulitnya hitam, keriting, kurus, hidup lagi. Ya hidup ya, kalau hidup bisa diinginkan. Nah, kira-kira nih coba mau tanya, kalau sama akhwat di sini diterima nggak tuh? Kurus, hitam, kecil gitu ya, krempeng, rambutnya keriting.
Diterima nggak? Diterima nggak? Nah, bisa jadi ya enggak, aduh kayaknya saya tuh kayaknya mungkin sama seperti sahabat Nabi juga yang mengatakan kalau saya nikah dengan dia itu saya bisa kufur nikmat maksudnya. Nah, tapi alhamdulillah karena dia itu soleh tidak melihat vis saja dia diterima, terus sekarang anak itu sudah 7 dan yang orang-orang itu dia punya penerbitan di daerah Gunung Putri sana. Alhamdulillah. Nah, itu juga ternyata cantik itu jadi musibah. Saya banyak sekali cerita. Satu lagi, ada teman di Depok sana. Ada seorang perempuan juga. Perempuan dia dilamar sama seorang laki-laki yang ganteng. Alhamdulillah, ganteng, kaya. Ya tadi nggak seperti yang tadi nggak. Tapi apa dia itu kerja di kapal. Tahu kan kerja di kapal? Ya kadang bisa 3 bulan, 6 bulan, ya 8 bulan gitu ya. Nah, suatu hari dia itu biasa tetangganya itu ada yang suka sama dia, terus kemudian dia juga ada rasa. Nah, ada rasa. Terus dia bilang gini, dia nanya telepon, dia WA sih, dia bilang, Ustaz, kenapa ya? Saya itu kok nikah ini saya pikir bahagia dengan orang yang tadi ganteng, kapten kapal, kaya gitu kan ya. Tapi ternyata kok muncul rasa kesepian itu. Ternyata tetangga itu ada yang suka. Tapi alhamdulillah dia masih kuat iman. Dia bilang gini, Ustaz, muka saya terlalu cantik ya? Pede banget gitu ya. Ya, dia bilang gini, Pak, Ustaz, muka saya terlalu cantik apa ya? Apa muka saya itu saya cakar saja, saya setrika saja? Oh jangan, nggak boleh seperti itu. Ya ittaqillah haitsuma kunti. Kunti itu, ya kunti itu ada 2. Ada kuntil anak, ada kuntil emak, ada kuntil bapak. Pernah lihat kuntil bapak belum? Oh belum ya, mau lihat? Oh sini aja. Atau saya lihat kayaknya. Oke, jadi bahasa terjadi. Ini gara-garanya apa? Saya itu waktu kan khutbah Islamic Lodge itu sama panitia dibilang begini, Ustaz, kalau ceramah nanti yang lucu ya katanya. Kenapa? Kata saya itu nggak bisa melucu, susah saya bilang gitu. Iya, soalnya kalau yang biasa-biasa itu kita udah bosan dari tiap hari katanya. Oh gitu ya. Ya udah, saya bilang saya ngelawak aja di pagi sampai ini. Lumayan double deh. Baik, kita kembali ke sini. Saya biasa serius kok bedanya. Nah, ini definisi dari ulil albab tadi. Ini latar belakangnya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa di INAIS ini, jadikan kualitas kita apalagi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 itu kita kemampuan kita harus lebih dari adanya. Ya, yang akhwat gitu ya. Tadi saya katakan akhwat itu harus S3. Kenapa? Ngurus anak, kemudian ngurus rumah tangga, masak, ya. Perempuan itu nanti kerjanya itu berat. Ya, yang hebat tahu kan ya, perempuan itu kerjanya apa? Dari matahari terbit sampai mata lelaki terbenam. Oh gak apa-apa, masih kecil ya dulu. Ya udah, kita lewat next. Nah, ini soalnya ini. Jadi mahasiswa itu adalah nah, oke, dan semuanya mahasiswa adalah yang muda, pemimpin masa depan. Jadi betul-betul harus paham. Kita lihat. Ini definisi dari ulul albab. Ulul itu bermakna sohib wa dzul. Ada dzu itu artinya pemilik atau yang memiliki. Ulul artinya itu yang memiliki. Albab itu jamak dari al-lubbun yang artinya itu apa? Awalnya ini adalah sesuatu yang menjadi inti dari segala sesuatu. Tapi kemudian diterjemahkan kembali menjadi jantung atau jantung hati tadi itu. Kenapa? Karena manusia itu ya yang bisa menghidupkan itu ya dalam artian itu jantungnya. Kalau jantung udah nggak ada nggak bisa, kakinya nggak ada itu mungkin masih bisa. Ya tangannya nggak ada, tapi kalau jantungnya sudah mati, orang itu akan mati. Nah, berarti yang disebut ulul albab adalah orang yang memiliki suatu kelebihan berupa akal, pikiran, atau qalb dan mampu menggunakannya. Ini levelnya memang sangat tinggi sekali. Tapi kalau di mahasiswa itu minimal mahasiswa yang dia itu seperti ulul albab itu adalah pertama, bukan hanya kuliah itu bukan hanya tadi kupu-kupu, kuliah pulang. Ya nggak ada efeknya, padahal yang namanya kuliah itu jelas bukan hanya cari ijazah, itu penting.
Tapi yang lebih penting lagi adalah kuliah itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai dan mendapatkan pekerjaan. Kuliah itu adalah menstimulus otak kita, akal kita, hati kita agar bisa berpikir logis, sistematis, dan empiris. Sehingga nanti kita nggak tahu masa depan kita. Jadi kalau teman-teman ditanya, kenapa Anda kuliah? Nah, saya mau tanya yang sini nih. Ini ngapain kuliah? Mendingan macul wae di kebon. Ngapain ini? Kenapa kuliah? Hah? Menurut? Menuntut ilmu. Ilmu kok dituntut orang nggak salah gimana sih? Kalau menuntut gantian yang ini. Kenapa kuliah? Tuntutan pekerjaan. Memang dituntut terus. Macul lah. Gak usah di bawah ya tuh nikah. Gimana misalnya ya? Ya tuntutan pekerjaan. Oke nggak apa-apa. Karena itu bagian dari karir juga. Tapi yang lebih penting adalah tuntutan kerjaan itu kan dia apa? Dia itu apa? Fisiknya. Tapi sebenarnya kenapa atasan itu suruh kita kuliah lagi? Ya karena agar dia itu pola pikirnya itu berubah. Pola pikirnya itu jangan cuman hanya umpamanya office boy, tidak merendahkan. Office boy itu atau mohon maaf satpam tidak merendahkan ya. Mereka itu berpikirnya kerja, datang umpamanya mohon maaf nyapu, ngepel, pulang sudah. Jangan seperti itu. Atau mungkin juga customer service customer service di bank, datang ke bank kemudian kerja untuk duit atau mungkin layani masa sudah. Tidak ada improvementnya, tidak ada pengembangannya. Bedanya apa petani biasa dengan petani berdasi? Kalau petani berdasi, bukan hanya dia pakai dasi, tapi dia paham bahwa ternyata pola dari pertanian yang dia hanya tanda hujan, yang dia itu hanya mengandalkan jagung 3 bulan, nanam kemudian 2 bulan itu nganggur, tidak seperti itu. Ada tumpang sari, ada bagaimana kualitas jagung itu meningkat dan lain sebagainya. Ngajar juga sama. Nih untuk yang calon-calon guru nih. Ya saya alhamdulillah punya sedikit pengalaman ngajar dari mulai TK, MI, MTS, Alia, S1, S2 gitu ya. Artinya ngajar itu sebenarnya apa? Sebenarnya satu skill yang harus kita kuasai. Saya orang syariah sih sebenarnya, tapi ini teman-teman yang di MPI ini. Jadi MPI itu nanti kalau ada dosen nih yang mengajarkan atau yang mengajar, kemudian polanya itu pola-pola yang old, zaman-zaman old gitu ya. Nah itu perlu dinikmati. Emang nggak ada metode yang modern, metode yang lebih mutakhir. Ya buka open Google, ya buka umpamanya Scopus, buka Moralet, buka portal Garuda. Semuanya ilmu yang terkini terbaru itu ada, termasuk metodologi penelitian. Ya, metodologi pengajaran atau pembelajaran. Di MPI itu ya, kalau di MPI yang apalagi yang di PGMI, ya kalau kita ingat dulu nih, kalau di kampus kalau saya belajar itu, ya kalau mamanya masuk kelas itu pasti masuk duduk, kemudian gurunya di depan langsung buka buku. Sekarang kita belajar di halaman sekian. Nah, tidak seperti itu. Metode itu harus berubah. Kemarin saya terapkan, saya kalau masuk kelas saya bilang begini. Assalamualaikum. Hari ini kita tidak usah belajar. Hari ini kita tidak usah mikir, santai. Ya, buku kalian tutup saja, nggak usah pakai buku. Tutup semuanya buku. Sekarang kita nggak nulis, nggak apa-apa. Sekarang kita happy aja. Nah, kita senang kata happy gitu ya. Nah, terus kita pancing. Jadi bagaimana memberikan kesadaran ke anak? Jangan sampai nanti kalau tadi yang calon-calon ibu nih, calon mama itu kan ya. Jadi jangan sampai anak itu dipaksa masuk pesantren, dipaksa sekolah, dipaksa itu kenapa? Tidak bagus, bukan dipaksa tapi memunculkan kesadaran. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini juga salah satu dari karakter dari ulul albab. Ini saya ambil dari kitab Lisanul Arab juga sama, ya definisi dari ulul albab. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kepada ini kita bicara tentang karakter dari ulul albab itu ada 2. Yang pertama adalah berzikir dan yang kedua adalah berpikir. Nah, sederhana aja. Waktu kita masih ada berapa menit lagi? Yang moderator berapa menit lagi waktunya? Sampai pegel pokoknya ya. Sekarang kan berapa? Nah, oke, baik kita lanjut. Nanti ada diskusi juga. Saya senang lebih banyak bertanya juga, gitu ya. Bertanya. Nah, ini. Jadi kalau ditanya ulul albab itu adalah orang-orang yang mengoptimalkan pemikirannya.
orang-orang yang mengoptimalkan potensinya. Dan jangan takut dengan, aduh saya kuliah di FITK, tapi saya nggak suka ngajar. Ya nggak apa-apa. Belum tentu nanti sudah lulus itu jadi guru. Belum tentu. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah kuliah itu menyiapkan akal kita, menyiapkan mindset kita untuk menjadi seorang guru. Minimal guru itu untuk anak-anak kita. Nah, setuju? Oke, kita lanjut. Jadi ada dua karakternya nih, ulul albab itu mengoptimalkan ya potensi dirinya. Ya ada mungkin saya sendiri kan orang syariah, tapi kemudian karena trennya sekarang ke ekonomi, jadi ke ekonomi. Saya riset saya juga ada ke antropologi. Riset saya itu penelitian saya itu ke Baduy, ada tahu Baduy, mobil Baduy ya di Banten Selatan sana. Kemudian juga saya ke Kampung Naga juga, sampai ke Kampung Duku, ya sampai ke mana tuh? Ciarutan baru sini ya. Ke Pamijahan sana. Makanya kalau tanya Pamijahan paling mana ya? Pamijahan Tasikmalaya, karena itu Pamijahan di Tasikmalaya. Itu juga jangan khawatir kuliah, jurusan, dan juga jangan takut dengan dengan masa depan. Ya, jangan takut juga dengan masa depan. Aduh, nanti gimana ya? Persaingan itu semakin ketat. Kemudian nanti cari kerja susah, tenang. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Ya, tidaklah binatang melata itu dia sudah dituliskan rizkinya. Jadi kita hanya menjemput rizki. Nah, ya, menjemput rizki. Ada namanya rizki di sini? Ada mau jemput nggak rizkinya? Gak ada baiknya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada mahasiswa itu tadi. Ini rata-rata semester berapa? 6. Semester 6, apalagi sudah di ujung tanduk gitu ya. Nah, di ujung tanduk karena ada lemes. Termasuk juga nanti prepare untuk persiapan menulis skripsi. Pasti ada yang bilang, ngapain sih nulis skripsi segala, bikin ribet gitu ya. Nah, ini pentingnya. Skripsi itu adalah untuk melatih seseorang mahasiswa untuk untuk dia itu bisa berpikir sistematis. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 kerangka teori, ada bab 3 metode penelitian umpamanya, ada bab 4 itu ada pembahasan analisis, ada bab 5 penutup, ada referensi. Itu agar kita berpikir. Sama juga dengan tugas ya. Kalau dosen itu bilang, "Pak, jangan tugas tapi challenge." Ya, jadi challenge. Nah, jadi kayak challenge, jadi tantangan apa? Kalau disuruh buat presentasi, itu adalah latihan kita untuk public speaking. Jangan pernah saya presentasi malu-malu nggak enak gitu, nanti dibilang penjelek. Juga kalau di forum begini dibiasakan bertanya. Malu bertanya, sesat di kamar. Setuju? Iya, nggak tahu ya kumaha gitu ada teh. Nah, jadi harus bertanya karena as-su'al nisful ilm. Ada juga nih, ya karena maksud kalau nanya itu nanti kalau mau nanti saya dibilang agak-agak tell me gitu kan, agak-agak kurang paham dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, oke, masih ada waktu sekitar 20 menit. Saya ingin nanya, kalau nggak ditanya nanti saya tanya balik ya. Nanti saya kasih hadiah buku tentang pendidikan kewirausahaan. Ada 3 atau 5 nanti ambil di pasca. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya. Nanti ditanya berapa maharnya. Bahaya juga gitu ya. Nah, oke, itu kayaknya moderator berdiri di sini aja deh. Moderator berdiri aja di sini. Iya, berdiri. Ya, kita di sini. Biar nggak terlalu kaku gitu ya. Walaupun ada dokter ini nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol gitu kan, gitu. Biar ada temennya sendirian kan nggak enak gitu kan. Agak dingin sedikit ya. Enggak, saya bukan gitu. Oke, kita kasih waktu untuk bertanya kali ya. Masih ada berapa menit? Iya, 14 menit. Nah, saya pengen nanti juga saya mau kasih yang bisa jawab pertanyaan saya. Nanti saya kasih buku, insya Allah. Ya, oke. Tapi harus nanya dulu. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, sebelum nanti ditanya man rabbuka. Ya, silakan ada yang mau nanya nggak? Dia mau kerja. Kayak nanya saya kasih buku, insya Allah nggak usah ditanya ya. Oke, silakan. Mau kerja Mau nanya apa? Jangan nanya kapan selesainya nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya. Oke. Tadi mendengar audio dari Bapak sudah menghasilkan beberapa karya buku. Wis. Sejujurnya, Jujur ya. ya, Aku pun jujur padamu. cita-cita dari kecil itu pengen jadi penulis. Motivasi pengen jadi penulis. Udah dikerjain, tengah langkah. Siapa yang ngerjain? Oh, itu sendiri. Udah dilakuin. Mengatakan. Tapi motivasi itu tiba-tiba hilang, sangat terganti sama malas dan Gitu, curhat ceritanya. Ya. Jangan dong Pak, gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada kita itu memang ini saya sendiri, apalagi yang muda-muda nih, nggak tahu nih. Saya yang sudah mulai usia 42 ini kadang terjebak sama virus gadget. Kalau dokter saya jauh kan, apalagi yang BEM-nya nih. Tapi memang itu udah tanda itu biasanya gitu ya. Jadi virus gadget itu luar biasa sekali. Artinya apa? Memang susah kita lepas dari gadget. Itu salah satu dari contoh saja. Malas, kemudian apa? Yang mager zaman sekarang gitu ya. Kemudian tidak ada motivasi, kemudian lu ngapain gitu ya? Udah rebahan aja. Nah, jiwa kita dikatakan di surat Yusuf itu inna nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya jiwa, ya nyawa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau nggak buruk, ya sia-sia. Saya mau ngetik, tiba-tiba, ada WA nih, banyak grup, ada Facebook nih. Malam saya masih generasi Facebook gitu ya. Kalau ini generasi apa ya, udah beda lagi gitu ya. Gak tahu generasi saya bilang kayaknya kayak nah, jadi malas caranya gimana? Saya punya 3 tadi saya sudah sebutkan sebenarnya itu. Resep, kalau kita malas, kalau kita futur, kalau kita tidak ada semangat. Pertama, luruskan niat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Luruskan niat. Kita kuliah mau ngapain? Cuma dapat ijazah, dapat SPD, kemudian lulus, ditaruh di undangan nikahan walimah SPD. Ya kan? Cuma itu doang ngapain? Gitu ya. Atau mungkin dapat pekerjaan. Di kerjaan ternyata sama saja, bukan itu. Ya, bahwa kita kuliah itu adalah menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan yang belum pasti. Ya, jadi kalau tadi kenapa kita kuliah, jawabannya adalah karena saya kuliah karena saya menyiapkan masa depan yang belum pasti. Saya tidak tahu masa depan itu seperti apa. Apakah itu nanti di Pamijahan, moderator misalnya sekarang itu masih di Pamijahan, dan besok mungkin di bawah menara Eiffel jualan pecel, gitu ya. Bisa aja jualan pecel keren, tahu ya. Jualan pecel di menara Eiffel kan ya. Bisa aja kita nggak tahu. Atau mungkin ada yang apa di sini disunting sama ini apa namanya, dilamar sama orang mana ya? Orang Spanyol, gitu ya. Rumahnya juga Spanyol apa ya? Sport nyolong ya? Pada saat kita nggak tahu, jadi kita siapkan, kita kuliah, kita belajar karena kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Nah, luruskan niat kita. Nulis buku, kenapa kita nulis buku? Kenapa saya buka YouTube juga, buka YouTube buat ini? Karena saya pengen, saya itu terlalu banyak kekurangan, saya itu terlalu banyak dosa. Di media sosial itu kita terlalu banyak dosa. Kalau kita tidak menebar kebaikan di media sosial, maka nanti medsos kita ini adalah negatif semuanya. Jadi luruskan ya. Jadi saya juga YouTube saya alhamdulillah sampai sekarang harus 5 itu saya juga nggak pernah minta untuk di subscribe. Ya, like ya, kalau ikhlas aja nggak usah lah gitu ya. Karena yang penting lihat itu, karena itu mungkin itu untuk menjaga juga keikhlasan. Kalau menjadi gak ikhlas ngomong itu sebelah gitu ya, bilang tapi kalau enggak, nah luruskan niat. Yang kedua yang paling penting nih, nikmati proses. Nah, nikmati kita sebagai mahasiswa, ya sebagai apa? Sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang anak laki-laki, sebagai remaja, nikmati. Kenapa? Menulis buku itu dinikmati. Jangan sampai menulis itu menjadi beban. Jangan sampai kuliah itu menjadi beban. Kalau kuliah menjadi beban, udah ke laut aja. Ya, udah kok kayak malas banget ya. Nah, tapi kalau kita paksa. Ya, paksa diri kita untuk melakukan itu. Karena dengan pemaksaan lama-lama kita itu terbiasa. Ya, jadi memang betul roh kita nih, jiwa kita terus sering dipaksa. Kuliah hujan-hujan saya ingin sekali. Yang hujan itu saya kalau makanya saya cerita waktu
S3 itu saya berangkat dari Bogor, rumah saya itu di Ciapus. Dari Ciapus itu saya naik bis yang ke Bandung itu Doa Ibu. Itu saya tunggu di Ciawi itu, di sana kalau Ciawi sana itu jam setengah 11, setengah 12, setengah 1, bahkan nggak ada mobil sampai setengah 2, sampai Cilenyi itu jam setengah 3, setengah 4, mampir ke masjid sebentar, kemudian baru nanti ke kampus. Kenapa? Saya membiasakan diri saya itu untuk on time. Ini yang paling penting nih, budaya on time. Tepat waktu. Saya alhamdulillah harus minimal lagi dari mulai kuliah dari mulai sekolah SD. Saya selalu datang ke sekolah itu pintunya itu belum terbuka, pintu gerbangnya. Saya di belakang duduk, kemudian saya baca buku. Sampai tadi kuliah S3 di Bandung, di UIN Bandung, ya saya sampai mandi di kampus karena bela-belain agar jam 7 itu on time di kampus. Ada temen, ya, dia seorang dokter juga sekarang itu di UIN Banten itu, dia datang sengaja, saya mau insya Allah tepat waktu, dia datang dari Bogor itu jam 5 pagi sampai sana jam 9, kadang setengah 10. Profesornya udah ngaji, udah selesai, tidak konsisten, tidak on time. Jadi dosennya belum datang, gak apa-apa kita datang duluan. Kenapa? Itu adalah budaya yang buktinya, yang hasilnya itu akan kita nikmati sendiri kalau sudah dewasa. Ya, jangan sampai telat, lelet, itu jangan pernah seperti itu. Ya, itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Yang terakhir adalah fokus pada tujuan. Tujuan kita itu apa? Tujuan kita jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya adalah apa? Ya udah, berarti saya lebih juga kali ya. Nah, itu nanti bisa jadi YouTube saya, bisa jadi ini saya, tapi kalau saya subscribe nggak apa-apa, kita kasih hadiah bukunya insyaallah ya. Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang mau nanya. Oh iya, tadi mau nanya silakan, kamu pengen dapat buku nih kayaknya. Tapi nggak, kita harus nonton ya, kan lagi Ramadan, silakan. Oh, dari sini. Kalau masalah sensitif itu mengasah cara mengetahui tentang sensitivitas yang kita miliki itu seperti apa dan cara mengasahnya itu Oke, terima kasih. Agak-agak sensi kali ya. Kayak merek ini masker dong sensi ya. Nah, ini sensi nih. Berpikir membutuhkan sensitivitas. Surat Al-Quran Surah Yusuf ayat 105-106. Catat. Nanti ini juga bisa dibagi ke mahasiswa, tenang aja. Nanti kalau perlu ebook nanti saya kasihkan gratis. Kalau perlu ebook saya punya 100 giga, bisa ke Pasca saya kasih gratis. Ya nggak ada yang bayar-bayar. Ya, yang penting mau dibaca gitu ya. Oke, ini fenomena yang sama dalam memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda. Sensitivitas bisa diasah dengan perulangan yang sejalan dengan pesan, kemudian pembacaan itu terbaring dengan zikir, didasari dengan nama Allah. Jadi sensitivitas itu bukan sensitif, tapi dia itu namanya sensitivitas itu adalah dia ada pemahaman yang dilakukan secara terus menerus sehingga mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, jadi bukan mirip dengan simpati atau empati, ya kan? Empati nih, nanti mungkin di sini, ya kalau di hadis Nabi itu dikatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu, hatta yukrimu dhaifahu. Nih, ini mungkin yang satu angkatan itu harus merasa satu angkatan, satu rasa, one heart. Jangan sampai nanti mungkin temannya ada yang, jangan-jangan ada yang nahan lapar dari tadi. Sama, semua kita bersama gitu ya. Nah, atau mungkin yang pas kuliah gitu. Jadi harus ada rasa empati, sensitivitas itu harus ditingkatkan. Nah, sensitivitas ini terkait dengan empati kita. Kita itu harus soleh secara personal, tapi juga soleh secara sosial. Jangan sampai ini orang soleh banget gitu ya, tapi giliran sama temannya itu nggak mau nolong, kemudian mungkin pelit, kemudian juga tidak mau berbagi dan sebagainya. Nah, itu yang tidak namanya sensitivitas. Jadi sensitivitas itu harus diulang terus, dilatih terus. Nah, oke, waktunya berapa sekali ya? Oke, berapa lagi? Itu ya. Jadi sensitivitas itu adalah rasa empati, ya rasa jiwa sosial. Ya kalau mamanya ketika kan pasti guru itu pasti calon pendidikan sebagai tenaga pendidikan itu pasti sudah biasa tuh buat kegiatan. Tapi kegiatan itu yang memang yang banyak manfaatnya. Jangan buat yang jauh-jauh, tapi keluarga besar kita nih itu malah kurang diperhatikan.
Jadi manfaatnya untuk kita semua dulu, ya untuk keluarga besar dari MITK dulu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi satu lagi? Kayaknya udah cukup kayaknya ya. Berarti nanti 2 orang nanti saya kasih bukunya ya. Ada satu lagi, satu pertanyaan yang paling gampang sekali ini bisa tanya ke ibu-ibu. Ya, ini pertanyaannya. Boleh rebutan. Pernah tahu ini kan calon guru nih PGI sama Piaud sama ini. Pernah dengar cerita tentang apa Nabi Sulaiman? Pernah ya? Nabi Sulaiman kan? Misalnya tahu pertanyaannya jawabannya harus jawab. Nah, Nabi Sulaiman itu kan waktu pas jalan itu ada apa? Ada apa? Yang barisan semut. Ya kan semut kan? Jadi pas ada semut lagi jalan tiba-tiba pasukan Nabi Sulaiman itu lewat. Nah, kemudian salah satu dari semut itu ngomong, ya qalat ya namlatu. Wahai semut-semut, masuk ke rumah, masuk ke rumah, mau lewat pintu hijab. Oke, the question, semutnya itu laki-laki atau perempuan? Iya, kalau ketawa berarti ketahuan nggak pernah belajar bahasa Arab. Kalau namlatu di situ. Jadi semutnya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki kayaknya. Kalau kecil kan? Ya kan siapa? Kenapa? Taman butuh di mana? Oh, kalau taman butuh kalau titik 2 di atas itu laki-laki atau perempuan? Kalau yang di bawah titik 2 di bawah? Perempuan. Hah? Ya, udah nyambung. Terima kasih. Nanti mikir sendiri deh ya. Baik, nanti ada 2 tadi dikasih. Ini kan waktu nanti dikasih juga. Baik, itu dari saya. Nanti masih banyak tentang ini nanti bisa dibaca saja. Kalau masuk itu biasanya harus banyak baca ya. Dari mulai ini nih. Implementasinya itu dari mulai meningkatkan integrasi kemampuan kita. Maka dari saya ngomong, jangan sampai yang masuk jago kandang, cuman juara itu cuman di NIS doang, cuman di FITK doang. Giliran mau ke Bogor itu nggak ada prestasinya. Prestasi kita apa? Tapi tahu juga potensi kita. Oh, saya bidangnya ini. Oke. Kemudian mengasah sensitivitas, empati kita. Kita jangan hanya soleh secara personal, secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Ya, kemudian memastikan untuk relevansinya, ya, kemudian ada mengembangkan imajinasi. Jack Ma, seorang tokoh walaupun sekarang itu gak ketahuan kemana, dia pernah mengatakan, big dream is not enough. Ya, big dream is not enough. Mimpi besar itu tidak cukup. Ya, jadi mimpi pengen ngajar mau yang paling keren di sini di mana ya? Namanya mungkin di Umul Qura atau mungkin di pesantren Sahid bagus juga gitu ya, atau pesantren yang lainnya gitu. Itu kurang. Ya, we must have the super big dream. Ya, jadi kita tuh bukan hanya punya mimpi besar, tapi kita harus punya mimpi yang super besar. Ya, jadi jangan tanggung kalau mau bermimpi. Tapi untuk merealisasikan mimpi itu bangun dari tidur. Nah, alhamdulillah ada ngantuk di sini ya. Oke, terima kasih imajinasi, independensi, gerakan mahasiswa lain. Menjadi mahasiswa aktif, kreatif dan militan. Militan itu artinya adalah dia konsisten dengan kemahasiswaannya. Ya, kemudian ideologi kuatkan ya Islam yang shahihah. Kemudian juga konsisten dengan syariat Islam, menebar manfaat untuk umat dan luruskan niat, nikmati proses dan fokus pada tujuan kita. Oke, terima kasih itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. In wajadtum khata'an fa huwa minni wa minasyaitan. In wajadtum khata'an shawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.